Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui program jaring pengaman perluasan kesempatan kerja dan revitalisasi kawasan existing transmigrasi dengan harapan menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Ya, kami segera melakukan percepatan, baik itu kegiatan fisik di lapangan maupun kegiatan yang bersifatnya koordinasi, baik itu koordinasi ke kabupaten kota ataupun ke pemerintah pusat. Dalam melaksanakan program kegiatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dibantu unsur sekretariat dengan seorang sekretaris sekaligus sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang melayani struktur organisasi, mengelola urusan administrasi, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, menyusun program dan pelaporan. Kita di sekretariat pada prinsipnya adalah sekretariat itu melakukan fasilitasi di sini. Di samping urusan internal, khusus di sekretariat itu juga kita menjembatani antara dua bidang kita di sini. Kita akan coba mensinkronkan bagaimana program dari tenaga kerja bisa bersinergi dengan transmigrasi. Untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah Aceh Hebat telah dibuktikan melalui kinerja dan capaian yang dilaksanakan dengan melakukan koordinasi lintas sektoral guna mempercepat realisasi penyerapan anggaran di Disnaker Mobluk Aceh. Bahkan secara internal terus mendorong para aparatur sipil negara di lingkungan Disnaker Mobluk Aceh untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara profesional. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh itu secara intens memantau ASN-nya. Itu juga dimulai dari pagi, itu kita sudah mulai melihat absensi berdasarkan arahan gubernur, instruksi gubernur, itu terkait dengan scan barcode vaksin. Nah, jadi di sini juga kita akan berupaya untuk melihat connect antara absensi dari ASN dengan scan barcode vaksin. Pada tahun 2021, bidang ketenaga kerjaan Disnaker Mobluk Aceh lebih memfokuskan pada kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi di setiap BLK se-Aceh, pemagangan dalam daerah dan luar daerah, serta melakukan pengawasan norma K3 dan hubungan industrial pada setiap perusahaan di Aceh. Pemerintah Aceh sangat serius memberikan perhatian di bidang ketenaga kerjaan, khususnya untuk mengatasi masalah pengangguran dengan menyediakan kesempatan kerja dan memfasilitasi pemuda-pemuda Aceh untuk magang antar daerah. Hal ini dianggap serius oleh pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan Aceh khususnya guna mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki daya saing serta mampu menjadi wirausaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Melalui anggaran APBA tahun 2021, Disnaker Mobluk Aceh telah mengadakan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di beberapa BLK se-Aceh, sekaligus memantau kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja seluruh Aceh. Ada 3 hal kebijakan teknis. Pertama, meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kita melakukan pelatihan berbasis pemagangan pada perusahaan. Yang ketiga, kita mempersiapkan tenaga kerja itu agar bisa
bekerja di luar negeri. Itu mungkin kebijakan yang kita lakukan dan alhamdulillah disambut pasar. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh bersama Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan atau FKJP kembali melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh dengan membantu penyaluran tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan dan belum bekerja melalui program pemagangan dalam negeri, baik dalam daerah maupun luar daerah Aceh yang berlangsung selama 5 bulan. Apa yang kita lakukan dengan pola-pola pendekatan terhadap perusahaan, karena mereka langsung bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya, dan alhamdulillah 78% itu adalah bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Yang magang itu adalah hal-hal yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan ekspansi pasar. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, bidang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja di Snaker Mobluk Aceh kembali mengadakan pelatihan kejuruan barista yang diselenggarakan di UPTD BLK Redelong Bener Meriah. Program pelatihan berbasis kompetensi kejuruan barista dan pengolahan kopi ini memiliki prospek dikarenakan tren kopi racikan lebih digemari dibandingkan produk dalam kemasan atau sachet. Materi yang diajarkan lebih difokuskan pada kemampuan uji organoleptic cupping test coffee, yaitu sebuah metode untuk menilai aroma dan karakteristik perbedaan biji kopi sebelum disediakan ke konsumen. Ukuran keberhasilannya nggak hanya para peserta itu terserap sebagai barista, tapi kita juga mengarahkan mereka menjadi pelaku kopi olahan, kemudian juga mereka kita arahkan menjadi prosesor, karena notabene rata-rata dari mereka memiliki kebun sendiri. Jadi di sini kita juga mengajarkan ilmu pengolahan pasca panen kopi Arabica. Dari pelatihan dari BLK yang khususnya pariwisata di bidang kejuruan barista ini, banyak materi yang kami peroleh. Yang pertama, misalnya dari proses pasca panen, metode pembuatan kopi, cupping kopi, aroma kopi, dan banyak lagi yang kami dapat dari pelatihan BLK ini, Pak. Harapan kita di tahun-tahun mendatang, BLK Redelong ini bisa jadikan ikon di kabupaten, bahkan provinsi. Kita berharap menjadi BLK Kopi. Untuk kabupaten kota juga dilaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang bersumber dari dana APBK dan APBN. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini berada di UPTD BLK Takengon berupa pelatihan kejuruan teknisi sepeda motor. Peserta tidak hanya diberikan pengetahuan dasar berupa materi di dalam kelas, namun dibekali dengan kegiatan praktek lapangan terkait sistem kerja sepeda motor, khususnya menyangkut pembelajaran komponen pendukung dari rangkaian sistem dan mekanisme kerja kelistrikan dengan tujuan dapat mendeteksi dan menyelesaikan masalah secara cepat. Peserta juga diajarkan cara merangkai dan menentukan kabel sesuai peruntukannya. Motivasi saya masuk PLK ini untuk mengetahui sistem injeksi roda 2. Selama ini saya tidak mengetahui bahwa ada kereta-kereta keluaran baru, sehingga saya dapat mengetahui sistem-sistem yang modern sekarang ini. Berdasarkan kamus besar, kamus kerja yaitu SKKNI, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa unit kompetensi yang nantinya akan membuat mereka semua kompeten dalam beberapa hal. Ya, ini diantaranya memasang dan membongkar beberapa part, yaitu bagian kopling, juga bagian pengapian, juga sistem injeksi. Harapan kita setelah selesai pelatihan mereka akan langsung terjun di masyarakat, baik itu secara usaha mandiri, juga tentunya akan menambah tenaga kerja yang lain sehingga mereka dapat mempekerjakan minimal 2 atau 3 orang
dari usaha mereka. Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh berperan penting sebagai dinamisator untuk menengahi perselisihan antar karyawan dan perusahaan dengan lebih mengedepankan cara dialogis, baik bipartit ataupun tripartit, sehingga menghasilkan sebuah keputusan mencari jalan keluar yang bisa diterima kedua belah pihak. Kita melakukan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dilimpahkan dari kabupaten kota ke provinsi karena keterbatasan mediator yang ada di kabupaten kota. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Snaker Mobduk Aceh telah melaksanakan kegiatan dalam menangani perselisihan terkait hubungan kerja pada tahun 2021 ini di seluruh Aceh. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu diseminasi upah minimum provinsi berbasis struktur dan skala upah yang dilaksanakan di Takengon, Aceh Tengah. Kegiatan ini bertujuan agar perusahaan dapat menetapkan imbalan upah yang diterima sesuai dengan beban kerja masing-masing karyawan dengan tetap memperhatikan masa kerja, skill, dan pendidikan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Disnaker Mobduk Aceh terus mendorong setiap perusahaan di Aceh dapat menerapkan upah pekerja secara normatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga bermanfaat sebagai jaring pengaman dan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berkembang dalam rangka meningkatkan produktivitas di setiap perusahaan. Diseminasi ini kita undang ada pekerja, ada pengusaha, di mana kita berharap ada pemahaman dari pekerja dan pemahaman dari pihak pengusaha, baik penerapan pengupahan yang akan diterapkan pada perusahaan mereka. Dengan adanya pelatihan seperti ini yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, jadi banyak pengusaha yang sudah mengerti bagaimana cara membuat struktur skala upah dengan 2 titik. Tema May Day yang dikampanyekan tahun ini adalah Recovery Together dengan mengajak buruh, pekerja, dan para pengusaha untuk memperkuat kebersamaan dan persaudaraan sebagai upaya bersama melawan COVID-19. Pelaksana tugas Kadisnaker Mobduk Aceh berpesan perayaan Hari Buruh yang identik dengan tindakan anarkis dapat dilakukan dengan cara dialogis atau temu ramah sehingga citra pekerja akan lebih baik. Kegiatan hari ini adalah salah satu kita penghargaan kepada pekerja dan buruh di Aceh. Ini salah satu bukti kita bahwa kita berkomitmen untuk melindungi hak pekerja, bahkan kalau bisa kita meningkatkan hak pekerja. Momentum May Day hari ini kita bisa bersinergi bersama pemerintah, bersama stakeholder yang lainnya termasuk pengusaha, untuk sama-sama kita bangun Aceh, kita bangun ekonomi Aceh agar terbuka kesempatan kerja, kemudian juga ada daya saing kompetensi di masyarakat. Kemudian juga akan berdampak kepada kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan dari aspek ketenagakerjaan dan menjadi hak dasar dari setiap tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya langkah nyata dari setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk mematuhi dan menjalankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Disnaker Mobduk Aceh terus memantau dan melakukan pengawasan penyelenggaraan ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh dengan harapan akan terciptanya ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja sehingga berdampak
pada kemajuan perkembangan dunia usaha dan investasi di Provinsi Aceh. Pengawas ketenagakerjaan mempunyai peran penting dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen dan kerja nyata dari seluruh pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerja pengawasan. Guna mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh, bidang pengawasan ketenagakerjaan Disnaker Mobduk Aceh melaksanakan rapat koordinasi daerah pegawai pengawas ketenagakerjaan tahun 2021 dengan tujuan akan meningkatkan efektivitas dan profesionalitas manajemen pengawas ketenagakerjaan dan implementasi pengawasan penyelenggaraan ketenagakerjaan. Ada beberapa rakor yang sudah kita laksanakan. Contohnya rakor atau rapat kerja seluruh pengawas ketenagakerjaan di Aceh. Di dalam situ kita membicarakan rencana-rencana kerja para pengawas ketenagakerjaan di seluruh Aceh. Biasanya kita targetkan mereka minimal per bulan itu 5 perusahaan yang mereka awasi setiap pengawas ketenagakerjaan. Pada tahun 2021 ini Disnaker Mobduk Aceh juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah transmigrasi. Namun situasi pandemi COVID-19 telah berdampak pada pelaksanaan yang tidak sepenuhnya berjalan optimal dari yang telah direncanakan sebelumnya dan lebih terfokus pada revitalisasi pada kawasan transmigrasi